Hai, selamat siang. Assalamualaikum, halo dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantiknya. Aduh, Senang Masya Allah ini sekali. baru kelar mandi. Oh, makanya seger banget. Masih Asik banget segar, deh. iya. Hmm. Alhamdulillah. Makasih ya udah mau join kita cerita sehat siang ini sama para follower Instagram di RSDP. Iya, pastinya aku Perkenalkan yang saya seneng Dr. banget Lia. ini. Aku udah tahu dokter Linda, aku udah nyari tahu. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya seneng Saya banget bisa juga. ngobrol hari ini. Iya, senang banget saya juga. Ya, nanti barangkali para follower ingin ada pertanyaan, barangkali nanti Mbak Saskia bisa jawab. Ya, oke. Oke, siap Kita dok. mulai ya. Oke. Sekarang pengen tahu nih, Mbak Saskia ada di mana? Di sini apa di Jogja? Apalagi di mana nih? Aku Di Jakarta? alhamdulillah terjebak di Jogja. Jadi Ah, sebelum Jakarta lockdown, aku sama ya. Mas Anung terpisah. Dia di Jogja, aku di Jakarta. Terus karena kita udah melihat kasus di Wuhan dan banyak negara lain, kita bilang ini pasti akan agak lama nih, pasti akan ada lockdown yang lebih dari 1 bulan. Akhirnya kita diskusi, kita mau di mana. Akhirnya kita memutuskan di Jogja. Cuman saat itu kan udah mulai ada yang kena COVID sekitar 10 orang di Jakarta. Ah, Karena aku takut ya. bawa 4 anak naik pesawat, naik kereta karena ketemu banyak orang. Akhirnya aku nyetir sendiri ke Jogja 8 jam, dokter. Wow, Karena Mas Anung wow, udah di Jogja. amazing. Oh, ya Allah. Mm-mm. Berarti mesti stop-stop gitu? 8 jam Nggak loh, berani. capek banget. Nggak Nggak berani. berani karena kan udah ada yang kena COVID dan kita juga belum tahu kan Iya. berapa orang yang udah kena ini. Jadi Mm-mm. aku sama anak-anak sama alhamdulillah kan emang ada asisten 3 orang yang ikut cewek-cewek. Jadi emang cewek semua dan anak kecil Ah, isi mobil. iya. Kita udah bawa bekal, udah bawa segala macam dan mampir ke rest Wow, area hanya untuk isi bensin 2 kali sama ke toilet. Itu aja sih. amazing. Ya Allah, perjuangannya ya. Alhamdulillah. Benar, benar. Terus Mm-mm. sekarang di Jogja kegiatannya ngapain Dia aja? karena anaknya 4 yang sekolah Kegiatan, 3. Jadi sebenarnya iya. kita udah mulai home ini kan, home learning kan. Jadi tetap ngerjain tugas anak. Terus aku sama Mas Anung tadinya udah mati gaya gitu. Jadi kayak 10 hari pertama kita masih oke. Pas udah mulai masuk minggu kedua kita bilang kita nggak bisa nih, nggak produktif sama sekali. Akhirnya kita mencoba berkarya. Aku sama Mas Anung bikin short movie yang main anak-anak. Terus Wow, melibatkan semua orang yang ada di rumah ini dan alhamdulillah udah jadi 2 episode. Jadi kita wow, nggak terlalu stres mantap. di rumah. Oh, seru banget ya. Terus Mm-mm. anak-anak sekolah gimana jadinya? Sekolah E-learning ya? iya, jadi semuanya kan online. Jujur waktu minggu pertama kan aduh beradaptasinya susah banget, Dok. Karena kan aku juga Iya. ibu pekerja gitu kan. Aku benar-benar aku ada beberapa perusahaan yang kuurusin, ada wah banyak banget gitu. Tiba-tiba harus ngurusin PR 3 anak, mereka harus online class dan lain-lain. Minggu pertama stres banget. Tapi alhamdulillah pas mulai masuk minggu kedua, ketiga, karena kan manusia ini kan adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa mulai mengatur waktu, udah mulai enjoy. Dan hari ini terakhir sekolah, jadi udah mulai happy, udah gak ada beban sekolahan lagi. Oh, alhamdulillah. Ada libur ya, libur Lebaran. Mm-mm. Oke. Itu membagi waktunya gimana tuh, Mbak? Apa namanya? Waktu sebelum puasa sih masih agak mudah ya. Cuman pas mulai masuk bulan Ramadan, Dok, ini udah mulai pusing. Aku juga sekalian nanti mau nanya sama dokter. Karena gini, pola tidur, kita kan berubah total. Aku sama Mas Hanung, kita sulit untuk tidur sebelum sahur. Jadi kita terbiasa berdua tidur tuh baru jam 7 pagi. Karena kan biar makanan turun dulu. Akhirnya anak-anak keikutan. Semua anakku baru tidur paling cepat jam 1, jam 2. Sedangkan jam setengah Wah, 4 kita udah bangun sahur. Habis bangun sahur kita semua tidur lagi. Aku jam 7, anak-anak jam 6 tidur lagi. Baru bangun jam setengah 12 pas azan zuhur. Itu boleh gak sih, Dok, anak-anak tidur waktunya berubah? Karena kan kalau Ramadan kita lebih banyak aktivitas malam gitu. iya. Jadi sebetulnya nggak bagus Bagus kalau ya. terlalu anak-anak, terutama anak-anak ya. Iya. Karena kita tidur lelap di malam hari itu untuk regenerasi. Justru Hmm. regenerasi sel, regenerasi otak, gitu. Jadi metabolisme betul-betul Iya. diistirahatkan saat itu. Jadi memang dengan adanya perubahan pola tidur itu kurang bagus kalau menurut saya. Tetap harus dijaga kalau anak-anak
jam 10 udah harus tidur. Kayak gitu Mbak Walaupun tidur Saskia. totalnya itu tetap 10 jam, Dok. Iya, karena nanti berubah biologi biologi itunya siklusnya jadi berubah. Kalau kita orang Hmm, tua dewasa masih bisa adaptasi. Kalau anak-anak sayang dia lagi masa pertumbuhan. Makanya oke. kalau supaya bisa tidur harus diberi kegiatan yang memang bikin capek anak-anak itu. Jadi dia lelah dia cepat tidur. Kalau kita cuman duduk-duduk, kerjanya Hmm, sambil duduk, itu mungkin anak-anak apalagi dirangsang terus ya dia nggak iya. akan ngantuk seperti itu. Jadi barangkali bisa Padahal dicoba sih, nanti dirubah bagaimana iya, ngelihatnya sih udah capek. olahraga saat puasa. Olahraga, bisa tambahin olahraga. Karena kalau ngeliat aktivitas mereka udah lari keliling rumah dari pagi. Aku yang ngeliat lagi puasa nih anak pada nggak capek manjat pohon atau apa. Tapi tetap aja mungkin karena ngeliat kita orang tuanya masih seger kan, mereka bertahan Iya, nggak tidur. Jadi maksimal jam iya. 10 ya dok ya harusnya. Iya, iya, buat anak-anak ya jam 10 karena kita Terus kita bangun jam bangunin, 3. nah iya setelah Jam bangun jam 3 kan? 3 Iya. tidur lagi jam berapa dok mereka? Tidur lagi boleh, itu sih terserah senyamannya. Kalau dia mau tidur lagi habis subuh, boleh, nggak ada masalah. Kan kita turunkan dulu Oke, baik. makanan ya kan? Ya, boleh. Mm-mm, Mau mm-mm, mm. bangun lagi jam berapa boleh, seperti itu. Gitu. Oke, dok, Eh, aku mau nanya satu lagi nih. Jadi pertanyaan, anak-anak tuh idealnya kalau berpuasa kan anakku yang 4 tahun ini udah mulai belajar puasa. Itu sebenarnya aman apa enggak sih kan? Kalau sebenarnya di Islam kan umur 7 tahun, 9 tahun, tapi yang 4 tahun ini udah ngotot mau belajar puasa. Itu gimana, dok? Sebetulnya boleh aja semampu anaknya. Biasanya kan gitu, karena semuanya tidak makan dia jadi nggak lapar. Biasanya lapar Iya, kalau lihat benar. orang makan, ya kan? Nggak Benar. apa-apa, senyamannya aja. Kan belajar. Mungkin nanti dia udah jam 12, jam 1 pengen minum masalahnya ya udah silakan aja. Kan biasanya kita haus yang susah ditahan ya. Oke, Benar-benar. eh, Oke. iya. Nah, Mbak Saskia, saya mau Yes. tahu nih. Ini Mbak Saskia tadi kan takut gitu kan, takut kena infeksi, takut ini. Apa nih kiatnya Iya. supaya tidak takut? Apakah Gini, aku eh pribadi mm, sama Mas Hanung kita memutuskan mengikuti apa anjuran pemerintah. Kita benar-benar lockdown. Walaupun kita di Jogja, kita stay di rumah, kita tidak mengizinkan ada orang luar masuk ke dalam, dan benar-benar keluar itu kalau emang urgent, beli kebutuhan pokok, atau memang harus ada kontrol ke rumah sakit yang itu yang udah urgent. Jadi udah konsultasi online dengan dokter, terus dokter bilang, ya udah yuk kontrol, saya harus lihat, baru saya jalan ke rumah sakit. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menjaga imunitas itu pastinya makan makanan yang seimbang, bergizi, vitamin, terus apa namanya tidurnya cukup ya walaupun jamnya agak ngaco ya. Jadi itu aja sih dok yang kita jaga. Jadi emang udah mau masuk 3 bulan kita nggak pernah keluar dari rumah. Kita benar-benar taat sama pemerintah keluar. Emang kalau emang udah urgent banget harus keluar. Gitu. oh keren banget. Anak-anak apa nggak komplain? Nggak jalan-jalan keluar, Nah, anak-anak nggak komplain. lucunya gini, mungkin dalam situasi lockdown seperti ini, aku bisa melihat mereka yang paling happy karena mereka bisa mendapatkan aku dan Mas Hanung full selama 24 jam. Itu tidak pernah mereka dapatkan kalau tidak dalam situasi lockdown. Jadi anak-anak tuh benar-benar enjoy di rumah, nggak pernah merasa bosen. Yang aku takutkan justru nanti ketika masa lockdown udah selesai. Pasti kan aku sama Mas Hanung akan kembali aktivitas. Pasti anak-anak akan mulai kehilangan kita karena mereka udah terbiasa 24 jam kan kalau Iya, anak-anak yang penting saya deket sama ibu bapak itu udah lebih dari cukup iya, buat mereka. Jadi gak pernah protes dok, gak pernah ada yang mau keluar. Aku ajak keluar aja, keluar yuk bentar gini. Itu ngajaknya sekarang udah agak susah gitu. oke. Terus ada yang sudah dipikirkan untuk apa namanya yang akan sekarang kan udah mulai dibuka ya sebagian Iya, kan gitu. Terus nanti mm-mm. tiba-tiba mulai anak-anak mulai sekolah atau Iya, ibunya yang sibuk ini mulai berkegiatan. iya. Sudah ada planningnya nggak seperti apa? Aku nih lagi menikmati banget situasi seperti ini karena gini dok, biasanya anak aku Kedengeran itu Mbak? jelas Ya, jelas oke. kedengeran. Jadi Jadi planning ke biasanya depan anak aku kalau itu, sudah ya ibu bapak-bapak yang usianya 45 tahun
Dok, putus-putus dokter barusan. Iya, Kalau aku putus-putus bagus ya. nih sinyalnya. Iya, tapi kalau Oh, di aku sekarang udah bisa lagi. Nah, kalau udah oh, kembali situasi aku lihat emang udah mulai banyak dibuka gitu. Cuman dok, aku iya. ini udah 3 bulan, anakku nggak pernah ada yang sakit sama sekali. Nggak pernah ada yang flu, Wah, batuk, demam. Kan keren. anakku asma semua. Terus di sini nggak pernah ada Keren. yang asma. Sedangkan Iya, sebelum lockdown, aku minimal sebulan sekali pasti anak ada yang flu, batuk, atau enggak asmanya kumat. Jadi aku sebenarnya ketika nanti udah kembali situasi seperti biasa, aku kayak akan mulai mengurangi aktivitas anak di luar, misalnya kayak kita ke mall, kita jalan-jalan. Jadi emang kita keluar aktivitas emang kalau memang sangat dibutuhkan. Karena ternyata anak-anak itu sangat rentan terkena virus. Aku baru menyadari ketika mereka di rumah aja, gak pernah ada yang sakit sama sekali, padahal mereka main hujan hampir setiap hari di sini. Main hujan, tidurnya ngaco, dan yang lain-lain. Tapi mereka sehat, gak imunitasnya bagus terus. Dan mereka happy. Mungkin salah satunya karena happy juga ya, jadi imunitasnya selalu bagus gitu. Halo dok. alhamdulillah. Berarti ini benar-benar panutan. Ya, jadi bagus Mbak Saskia. Sudah oke. Iya, Bisa ada pelajaran yang dipetik dari masalah lockdown ini, ya kan? Bahwa ternyata iya, kehidupan itu memerlukan apa ya, ikatan erat, ya kan? Nanti bisa untuk iya. kedepannya barangkali, Setuju. ya kan? Nanti mulai lagi kegiatan untuk orang tua, barangkali harus dibuat lagi time-nya yang bagus, bagaimana quality time buat anak-anak kan gitu Benar. ya, Mbak Zasya ya. Oke. Barangkali nanti Benar. kita Dengan lihat, ini kita menyadari bahwa kita tidak terlalu banyak keluar. ya betul, tidak banyak keluar dan anak-anak banyak aktivitas harusnya seperti itu, ya. Nanti sebentar kita lihat ada Mm-mm. beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Oke. sini? Bentar ya. Oh, oke. Wah, semuanya udah pada pakai jempol semua nih, Mbak Saskia. Udah keren banget, hebat. Iya, saya lihat bahwa kenapa Mbak Saskia yang saya mau ajak live, karena saya lihat keluarga Mbak Saskia ini Mhm. keren banget, masih muda, anaknya Masya berapa Mbak? Allah, Ada 5. makasih. Wah, kan, subhanallah, hebat. Udah Itu 5 panutan. sekarang. Iya, justru itu. Tapi dokter, Kan, kita tuh harusnya sekhawatir apa sih dengan yang namanya COVID, dok? Karena kan jadi ini, buat kalau aku ketakutan yang berlebih itu menurunkan imunitas kita kan, dok ya? betul, ya. COVID itu sebetulnya kan hanya virus, infeksi virus yang menyerang pada orang-orang yang dengan imunitasnya yang kurang. Bila Oke, imunitasnya bagus, dia lewat aja, atau gejalanya cuma gejala ringan, nggak sampai berat, gitu. Dan itu oke. self-limiting. Self-limiting itu dia akan sembuh sendiri. Karena infeksi virus biasanya sembuh Hmm, sendiri, tergantung tadi imunitas kita. Kita nggak boleh ya, stres, kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh capek, karena itu yang bikin imunitas kita kurang. Kalau dengar dari cerita Mbak Sofia, kegiatan anak-anak yang aktif, ya kan nggak duduk lihat gadget, nggak nonton TV, itu aktif itu bagus. ya, Terus happy, makanya nggak ada yang sakit sih, ya kan? Itu dia. Kalau kita makin ya. stres, makin turun imunitasnya. Seperti itu. Dan jangan lupa Jadi, cuci ya, tangan, cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, Mbak. Karena cuci tangan, karena virus itu penyerangannya kan droplet. Gitu. Cuci tangan setiap kita habis berkegiatan. oke. Gitu. Jadi kita khawatir boleh, tapi kita jangan sampai takut berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan itu justru meningkatkan stres, kecemasan, dan imunitas kita jadi turun. Betul ya dok ya? Betul, betul. Kalaupun kita Oke. tadi perlu keluar, kita keluar ke pasar, ke supermarket, boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap pakai masker, social distancing, ya kan? Sering cuci tangan. Kita pegang benda, habis itu cuci tangan. Seperti itu. Ya. Barangkali ada Oke, yang baik dok. disampaikan lagi, Mbak Saskia, buat follower Instagram RSPP kita yang ini.
Ya, yang pasti Ada gini di sih, samping. kalau buat aku, kita melihat kan situasi sekarang masih banyak nih orang yang terpapar dan kasusnya masih terus meningkat. Dan aku lihat di Jakarta ini, walaupun ada PSBB dan sekarang udah mulai ada kelonggaran, tapi aku melihat banyak sekali orang yang tidak menjaga social distancing. Jadi please banget bantu semuanya, bantu pemerintah, bantu kita semua untuk kembali pulih dengan menuruti apa kata pemerintah, stay di rumah kalau emang nggak terlalu penting buat keluar. Terus tadi kata dokter juga jaga higienis, kalau keluar cuci tangan, pakai masker, tidur yang cukup, jangan stres, dibawa happy aja ya, insya Allah semua ini kita bisa lewatin cepet ya dok ya, karena ini Amin. situasi yang luar biasa banget sih. Tapi kalau di RSPP gimana dok? Masih banyak pasien dengan ini? COVID. Jadi kalau RSPP ini kita bagi Iya. dua. Kami itu merawat yang COVID dan non-COVID. Jadi rumah sakit kami bagi dua, kami bikin alur khusus seperti itu. Untuk pasien memang sudah mulai turun. Banyak yang Oh, pulang karena sembuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang banyak Amin. itu sekarang positif itu malah di luar Jakarta. Yang kita Hmm. antisipasi sekarang yang pulang mudik dari Ya. luar kota balik lagi ke Jakarta. Itu yang harus kami antisipasi. Seperti itu. Untuk di Jakarta sendiri udah mulai turun. Karena mungkin satu, karena orang udah pada tahu kan lockdown. Atau mungkin juga karena pada mudik. Kita nggak tahu yang mudiknya diam-diam. Kan seperti itu. Benar. Kemudian kenapa tinggi? Kenapa tinggi? Karena kita baru mulai pemeriksaan swab, yang PCR swab, Oh. itu PCR, yang swab tenggorokan. Kita hapus tenggorokan, kemudian kita cek PCR-nya. Itu adalah golden standard dari deteksi dini, bahwa dia kalau positif dia kena. Seperti itu. Kalau rapid test, kita mau cari antibodinya. Apakah dia sudah punya kekebalannya? Begitu. Hmm. Jadi supaya kita tenang, tentu harus ada hasil swab gitu. Kalau Oh, kita mau yang keluar akurat. kota, kita harus lihat, iya yang akurat. Atau biasanya kalau kita mau keluar kota, akan ditanya itu sudah pernah swab belum? Swabnya positif atau negatif itu harus ada. Atau sudah rapid, dilihat oh sudah rapid test berarti antibodinya sudah ada, berarti dia aman. Tapi kalau antibodinya tidak ada, sebaiknya jangan kemana-mana karena dia belum ada antibodinya untuk si kuman ya virus ini seperti itu. Jadi Oh, baik. Ya. kita anjurkan kalau ada ketakutan atau apa ya silahkan kita rapid test atau kita swab aja bahwa kita sudah Oh, aman. bisa datang ke Seperti rumah itu. sakit ya, Dok ya, untuk ngecek itu ya sekarang. Bisa, bisa. Ayo silakan. Karena saya akan buka untuk drive-thru, walk-thru yang datang Oh, bisa atau drive thru. iya bisa. Atau misalnya Mbak Saskia dengan karyawannya ada Ya. 20 orang, kami bisa datangi. Silakan. Minimal 20 Oh, orang kami oke. akan datangi untuk lakukan swab test. Dok, Swab boleh test tahu mahal kemudian nggak, Dok? nggak mahal. Dibanding Oke. masih terjangkau lah karena itu kita lihat kalau mungkin datang sendiri agak mahal. Tapi kalau untuk 20 orang kita akan beri harga khusus. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Ini info penting banget buat followers dan semua yang nonton. Jadi Iya, di RSPP iya, kita bisa ngecek rapid test dan swab. Bahkan ada yang iya, drive-thru, tapi kalau di rumah atau enggak kantor kita lebih dari 20 orang, bisa hubungi nanti tim dari RSPP bisa datang iya, dan insya Allah harganya terjangkau. Tapi dan kita juga bisa tahu kondisi kita semua seperti apa itu. Penting iya. nih, penting Dan banget. cepat. Hasilnya 1 hari kalau swab. Kalau rapid kan langsung dia 15 menit paling lama. Kalau swab sehari. Kita cek sekarang, besok sudah ada hasil, kita tinggal WA atau per email. Hmm? Seperti itu. Oh, oke. Ya, aku di Jogja lagi. Kalau di Jakarta pengen, Dok. Oke. Nanti bisa kita usahakan. Gak ada Iya, ntar masalah. aku cari rumah sakit rujukan di sini. Iya, baik. Nanti kalau Jogja kita lihat. Biasanya kalau itu kan kita ambil, masukin ke dalam Ya? kulkas, kita kayak minus 20 derajat bisa dikirim ke Jakarta. Seperti Oke. itu. Tapi insya Allah nanti Iya. di daerah-daerah kan udah ada beberapa rumah sakit rujukan yang kita bisa juga ngecek seperti itu ya dokter ya. Iya, Dokter, betul. mungkin aku mau Ada. nanya satu lagi ini. Pandangan dokter kan
di Jakarta udah mulai orang di bawah 45 tahun udah mulai bisa aktivitas gitu kan. Itu karena imunitas atau karena emang kenapa yang terpapar emang banyakan di atas 45 ya, Dok ya? Iya, karena yang terpapar dan berat itu usianya yang sudah lebih dari 50 tahun dengan komorbiditas. Kalau usia yang lebih muda, biasanya imunitasnya tinggi, gejalanya tidak terlalu, gejalanya Berat. ringan, ya tidak terlalu berat, kemudian bisa cek langsung dengan rapid dan swab, langsung diberi pengobatan, seperti itu. Jadi lebih aman. Gitu. Oke. Tapi ya tetap ya, kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Jangan dulu, tunggu dulu. Ya. Oke, berarti kita waktu sudah hampir habis nih. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak buat Mbak Saskia. Sehat terus, jaga keluarganya sebaik-baiknya. Kemudian pada follower juga, alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut IG Live hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat. Insya Allah. Salam sehat, terima kasih dokter. Assalamualaikum. I love you. Love you too. Thank you.